Assalamualaikum. Sama HP-nya ya. Oh iya. Assalamualaikum. Pak Jokowi apa kabar? Saya Sehat-sehat Pak? sehat. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak undangannya Pak. Terima Terima kasih. Aduh. Saya di sini. Terima kasih Bapak. Saya tangan sebentar ya. Iya, iya, silakan, Pak. Itu 5 menit. Iya, iya Pak. Saya boleh lihat Pak? Silakan. Iya, iya Pak. Rasanya ini pemandangan yang hampir setiap hari kita lihat di kediaman pribadi Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Kemarin Najwa Shihab jauh-jauh datang dari Jakarta ke Solo untuk menerima undangan dari Bapak Joko Widodo. Tentu saja ini membuat publik menjadi terkejut melihatnya karena setelah beberapa bulan Bapak Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Nah, ini menjadi pertemuan perdana kedua antara Mbak Najwa dengan Bapak Jokowi. Tentu saja pada saat sampai di rumah Jokowi, Najwa Shihab ini terlihat begitu terkejut juga melihat banyak sekali orang-orang yang datang berkunjung di rumah Bapak Jokowi untuk silaturahim, dan sepertinya Najwa Shihab menjadi saksi karena banyaknya orang berkunjung di rumah Bapak Jokowi. Nah, sahabat-sahabat, tak perlu lama-lama, bagaimana videonya kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Kita lihat di kediaman pribadi Pak Jokowi. Puluhan warga berdatangan sekedar untuk menyapa, bersalaman, dan berfoto dengan Pak Jokowi. Oh, tidak hanya pengunjung biasa sebetulnya. Pejabat juga kerap kali datang ke kediaman Pak Jokowi. Sebutlah Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koperasi Budi Ari. Kedatangan pejabat mantan Menteri Pak Jokowi yang sekarang menjadi Menteri di pemerintahan akhirnya memang menimbulkan spekulasi soal cawe-cawe Pak Jokowi katanya. Itu nanti akan saya tanyakan ke Pak Jokowi. Yang terakhir dari Aceh, Pak. Kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini sangat baik, kemudian juga kemarin juga tercermin di kinerja approval rating di 80,9, artinya dukungan masyarakat sangat baik, dukungan parlemen juga dari DPR juga sangat besar. Saya kira beliau pemimpin kita saat ini sangat baik. Kalau angka dari Bapak berapa untuk 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo? Kalau survei kan sekitar 80%. Sangat baik. Tidak perlu angka, tapi sangat baik. Sangat baik. Saya kira kita lihat dari kebijakan baik yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu bagus, diterima rakyat. Saya melihat ini di tingkat rakyat, penerimaan di tingkat rakyat sangat bagus. Kemudian penghapusan hutang UMKM itu juga sangat bagus. Kemudian kebijakan-kebijakan yang lainnya saya kira diterima masyarakat sangat baik, sehingga approval ratingnya di 80,9. Bapak sering memberi masukan ke Pak Prabowo? Enggak, saya kan di Solo. Kalau ketemu ya berbicara ringan-ringan saja, enggak. Bapak menghindar disebut cawe-cawe atau karena memang Bapak merasa? Enggak, tidak baiklah saya kira nanti dikatakan intervensi atau dikatakan cawe-cawe. Saya kira dia pemimpin kita saat ini yang sangat baik.
Karena kan orang menganalisanya Pak, karena menteri-menteri datang ke sini duduk di meja ini, kemudian ada yang bertanya itu silaturahmi biasa apa silaturahmi politik ya? Ya silaturahmi biasa, ada yang kangen karena apa, belum pernah ke rumah, karena juga udah 3 bulan nggak ketemu, ya ingin apa, mengabarkan. Tapi tidak ada pembicaraan politik biasanya? Nggak ada. Nggak ada? Betul, nggak ada. Betul, nggak ada. Kalau Mas Gibran gimana Pak? Bapak memberi masukan juga ke Mas Gibran? Nggak pernah. Mas Gibrannya juga tidak pernah meminta masukan? Sama sekali. Itu tipikal Mas Wapres kan seperti itu. Menilai kinerjanya juga sangat baik, seperti Pak Jokowi melihat Pak Prabowo. Ya, itu masyarakat lah yang menilai, jangan saya. Bapak nggak enak menilai karena anak sendiri. Masyarakat yang menilai. Tapi nasihat yang Bapak kerap berikan ke Mas Gibran, ada nggak Pak? Dari pengalaman Bapak menjadi orang nomor 1 dan melihat orang nomor 2. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon, udah itu aja. Ojo kemajon. Jadi maksudnya harus ya karena jangan melebihi, ya, jangan berlebih-lebihan. Iya, karena secara konstitusi memang wakil presiden itu adalah mendampingi presiden atau membantu presiden apabila diminta. Ya itu udah. Jadi jangan menonjolkan diri gitu ya Pak. Ojo kemajon. Mbak Najwa Shihab jauh-jauh dari Jakarta ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Baik-baik loh Mbak. Ntar dibilangnya Ternak Mulyono, Buzzer Mulyono, Pemuja Mulyono. Bukan aku yang ngomong Mbak, tapi tetangga-tetangga sebelah. Soalnya semua yang datang ke rumahnya Pak Jokowi dibilangnya Ternak Mulyono. Sama tuh kayak kemarin Chef Arnold masak nasi goreng di rumah Pak Jokowi di Solo, dibilangnya Ternak Mulyono Mbak. Cie, Mbak Najwa Ternak Mulyono ke rumah Pak Jokowi soalnya. Cie, Buzzer Mulyono, Mbak Najwa. Ngomong-ngomong Mbak Najwa naik bis nomor berapa Mbak? Soalnya kemarin kan rumornya yang datang ke rumah Pak Jokowi itu bisnya dikoordinir Mbak. Mbak Najwa nomor bis berapa? Atau Mbak Najwa ke Solo? Nebeng siapa Mbak Najwa? Nebeng siapa Mbak Najwa? Iya Mbak Najwa Ternak Mulyono. Najwa Shihab datang ke Solo, gue kaget melihat VT tadi dari orang, ya. Kok bener ya Mbak Najwa Shihab datang ke sana mewawancari Pak Jokowi? Ini jangan bentar-bentar lagi Mbak Najwa ya, bentar lagi nih Anda pasti dikatain termul, settingan. Karena sekarang narasinya sudah beredar tuh ya, bahwa disetting lah inilah dan itu. Mungkin sama Chef Arnold juga kemarin datang di setting kayaknya. Tapi ternyata malah bukannya makin sepi gitu kan, tapi malah makin banyak. Ini luar biasa loh. Fenomena ini belum terjadi di mantan presiden sebelumnya. Mbak Najwa hadir di kediaman Pak Jokowi itu suatu hal yang Pak Jokowi itu welcome dengan siapapun. Yang penting dengan itikat baik dan niatan baik. Dan sesi wawancara itu saya pikir memberikan kegamblangan kepada halayak bahwa Pak Jokowi tidak ada cawe-cawenya dengan pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga dinilai luar biasa kinerjanya, kepuasan masyarakat. Tinggal kita lihat saja, Pak Jokowi sudah selesai. Sekarang tinggal kinerja Pak Prabowo. Tapi ketika Pak Prabowo sedang bekerja, tapi yang dirusuhi masih Pak Jokowi, ada yang salah dengan pola pikir Anda, kawan. Oke, mungkin itu aja sih tanggapannya. Jadi mereka selama ini salah menilai Pak Jokowi kok. Jadi nggak usah ditanggapi sih kalau menurut saya. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat cuplikan beberapa video pada saat Najwa Shihab datang ke rumah Bapak Jokowi di Solo, dan Najwa Shihab menjadi saksi atas keramaian yang datang berkunjung masyarakat begitu banyak di rumahnya. Dan sebelum sesi wawancara antara Najwa Shihab dan Bapak Jokowi, tentu Bapak Jokowi mempersilahkan dulu orang-orang untuk memfoto dirinya sebelum diwawancarai sama Najwa Shihab. Dan disinilah Najwa Shihab menjadi
saksi ketika orang-orang datang menemui Bapak Joko Widodo. Nah, tentu saja ini membuat beberapa netizen kaget melihatnya karena Najwa Shihab datang ke Solo, dan beberapa sebelum itu ini sepertinya menjadi pertemuan pertama setelah Bapak Jokowi pensiun dari masa kerjanya menjadi presiden selama 2 periode. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.